Halo semua, selamat datang kembali di kanal Idetopia. Kali ini saya mau bicara tentang topik yang masih hangat di Timur Tengah, yaitu tentang ketegangan antara Iran dan Israel. Saya tidak akan membahas secara spesifik tentang konflik kedua negara ini, tapi saya akan fokus pada negara-negara Arab yang mendukung Israel atau memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, ada juga beberapa negara Arab lain yang meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi cukup dekat dan berencana membuka hubungan dengan Israel. Dan sikap mereka cukup kritis terhadap Iran, bahkan dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara ini memiliki ketegangan dan konflik dengan Iran. Ini adalah sesuatu yang menarik bahwa negara-negara Arab di Timur Tengah terbelah dalam menyikapi konflik Israel dan Iran. Tidak semua negara-negara Arab itu mendukung Iran, meski ada kesamaan agama ataupun mereka semua diikat dalam solidaritas Islam, dan sebagian besar atau bahkan semuanya negara-negara Muslim di kawasan Timur Tengah adalah anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Nah, jadi kalau kita melihat konflik antara Israel dan Iran, itu tidak semua memihak kepada Iran. Ada sebagian negara yang mendukung Israel, ada juga yang mendukung secara diam-diam. Nah, saya ingin membedah negara-negara di Timur Tengah yang berpotensi mendukung Israel jika perang terbuka pecah antara Israel dengan Iran, khususnya negara-negara Arab. Kita tahu di Timur Tengah, selain negara-negara Arab, ada 3 negara yang bukan Arab. Yang pertama adalah Iran, yang kedua adalah Turki, dan yang ketiga adalah Israel. Nah, saya akan fokus pada negara-negara Arab yang memiliki hubungan dengan Israel. Dari 22 negara yang terikat di dalam Liga Arab, ada 6 negara yang sudah memiliki hubungan baik dengan Israel. 2 negara sudah melakukannya sejak lama, yaitu Mesir dan Yordania, dan 4 negara dilakukan setelah tahun 2020-an. Ya. Mesir membuat perjanjian dengan Israel pada tahun 1979, sementara Yordania melakukannya pada tahun 1994. Nah, kedua negara ini adalah negara-negara yang langsung berbatasan dengan Israel, dan karena itu di dalam setiap perbincangan hubungan kerjasama atau hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Israel, itu biasanya digunakan 2 istilah. Ada yang disebut perjanjian damai, ada yang disebut sebagai normalisasi. Apa yang dilakukan oleh Mesir dan Yordania itu biasanya disebut sebagai perjanjian damai. Kenapa begitu? Karena kedua negara ini pernah terlibat perang dengan Israel, ya. Pada perang 1948, perang 1967, dan perang 1973, kedua negara ini bersama beberapa negara Arab lainnya itu terlibat perang langsung dengan Israel. Nah, karena itu ketika negara-negara ini ingin berbaikan dengan Israel, itu melewati sejumlah proses, melewati beberapa pertemuan, dan berujung pada apa yang disebut sebagai perjanjian damai. Nah, dalam setiap kali perjanjian damai, ada pihak ketiga, biasanya adalah Amerika Serikat atau beberapa negara di Eropa. Mesir melakukan itu di Amerika Serikat, ya, perjanjian Camp David pada tahun 1979 dilakukan di Amerika Serikat. Sementara Yordania melakukannya di Oslo pada tahun 1994. Nah, 4 negara Arab yang lain tidak disebut sebagai melakukan perjanjian damai, tapi melakukan normalisasi. Kenapa disebut normalisasi? Ya karena antara negara ini dan Israel sebetulnya tidak punya masalah. Mereka tidak pernah kontak senjata dengan Israel,
lokasi mereka juga jauh dari Israel. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan yang secara langsung bersifat antagonistik dengan Israel. Ya. Mereka tidak pernah terlibat konflik, tidak pernah terlibat perang, tetapi karena ada solidaritas dunia Arab, ada solidaritas dunia Islam, ya mereka tidak memiliki hubungan dengan Israel. Nah, oleh karena itu, sejak tahun 2016 ada inisiatif dari Presiden Donald Trump untuk menyatukan beberapa negara-negara Arab atau untuk menjembatani beberapa negara-negara Arab agar memiliki hubungan dengan Israel. Nah, proses normalisasi itu disebut sebagai Abraham Accord atau persetujuan Abraham. Dari namanya kita tahu bahwa semangat persetujuan Abraham adalah ingin menyatukan anak cucu Nabi Ibrahim yang selama ini bertengkar, yang selama ini bersitegang, yaitu umat Yahudi dan umat Muslim. Kita tahu dalam sejarah agama-agama Ibrahimi ada 3 agama yang berinduk pada satu tokoh, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Semuanya mengklaim Ibrahim sebagai moyang mereka. Ironinya adalah sekarang ini cucu-cucu Ibrahim bertengkar sepanjang lebih dari setengah abad, ya, memperebutkan tanah, dan saya kira bukan hanya soal wilayah, tapi ada kebencian yang ditanam selama beratus-ratus tahun antara kelompok Islam dengan kelompok Yahudi, antara kelompok Kristen dengan kelompok Yahudi pada masa silam. Nah, jadi Abraham Accord yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump pada saat itu adalah untuk menyatukan anak-anak Ibrahim atau anak cucu Ibrahim yang sedang bertengkar atau yang selama ini mengalami ketegangan. Nah, upaya itu membuahkan hasil. Target utamanya adalah beberapa negara yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika, khususnya negara-negara Teluk. Ya. Utusan Donald Trump, yaitu menantunya sendiri, Jared Kushner, pergi melobi beberapa pemimpin negara Arab. Dia bertemu dengan penguasa di Uni Emirat Arab, di Bahrain, di Kuwait, dan lain-lain. Tetapi kemudian ada 2 negara yang sepakat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain. Nah, jadi 2 negara ini, Uni Emirat Arab dan Bahrain, adalah negara pertama yang bersedia untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Nanti saya akan cerita mengapa negara-negara Arab ini mau membuka hubungan dengan Israel, konsesi apa yang mereka dapatkan. Namun sebelum itu saya ingin menyebutkan 2 negara lagi yang kemudian menyusul langkah Uni Emirat Arab dan Bahrain, yaitu Maroko dan Sudan. Ya. Sama seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, Sudan dan Maroko adalah 2 negara yang cukup jauh jaraknya dari Israel, dan keduanya tidak pernah punya kontak permusuhan, tidak pernah terlibat dalam konflik dan perang dengan Israel. Dan kebetulan kedua negara ini ada di benua Afrika, di Afrika bagian utara, ya, kita menyebutnya sebagai Afrika Utara. Nah, pembukaan hubungan diplomatik antara Maroko dan Sudan dengan Israel itu tidak disebut sebagai perjanjian damai, tetapi disebut sebagai normalisasi, upaya menormalkan kembali hubungan mereka yang selama ini renggang. Nah, pertanyaannya, mengapa ke-6 negara Arab ini mau membuka hubungannya dengan Israel? Seperti saya bilang tadi, ada beberapa konsesi dan keuntungan mengapa negara-negara Arab ini mau membuka hubungan dengan Israel. Kalau kita lihat misalnya klausul perjanjian damai antara Mesir dan Israel, salah satu syaratnya adalah Israel harus mengembalikan wilayah yang dikuasainya pada Perang 1967. Kita tahu pada Perang 1967, atau yang biasa disebut sebagai Perang 6 Hari, Israel mengalami kemenangan yang luar biasa
Meski dikeroyok beberapa negara Arab, Israel mampu bertahan, dan bukan hanya itu, mereka juga mampu menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Di Palestina, wilayah tepi barat itu diambil oleh Israel karena perang. Kemudian dataran tinggi Golan di Suriah sampai sekarang masih menjadi atau masih dikuasai Israel. Dan yang paling luas adalah semenanjung Sinai di Mesir. Luasnya itu sekitar 60.000 kilometer atau 3 kali luasnya negara Israel. Nah, jadi Mesir memiliki kepentingan yang sangat besar. Mereka menginginkan wilayahnya dikembalikan oleh Israel, dan karena itu sesuatu yang baik dan saya kira juga menguntungkan buat Israel, maka Israel dengan ikhlas melepaskan wilayah Sinai yang sudah dikuasainya. Nah, jadi mengapa Mesir mau menandatangani perjanjian damai dengan Israel? Salah satu alasannya karena mereka menginginkan wilayah yang dikuasai oleh Israel dikembalikan. Nah, bagaimana dengan Yordania? Yordania adalah negara yang paling dekat dengan Israel dan memiliki perbatasan terpanjang dibanding negara-negara Arab lainnya. Meski tidak ada wilayah Yordania yang diambil oleh Israel pada beberapa perang sebelumnya, tetapi Yordania memiliki ikatan yang sangat kuat dengan penduduk Palestina. Yordania memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Yerusalem, khususnya Masjid Al-Aqsa. Nah, dalam klausul perjanjian damai di Oslo itu disebutkan pengelolaan Masjid Al-Aqsa diserahkan kepada Yordania. Selain itu, tentu saja ada beberapa konsesi-konsesi lain. Misalnya kerjasama yang terkait dengan pengaturan perbatasan, hal-hal strategis lain, termasuk kerjasama militer dan kerjasama perdagangan. Nah, jadi sejak Yordania membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel, kedua negara ini banyak sekali melakukan kerjasama. Bukan hanya soal konsesi yang diberikan kepada Yordania, tetapi Yordania juga memiliki beberapa hubungan kerjasama yang menguntungkan mereka. Dan yang lebih penting dari itu, menurut saya, dengan membuka hubungan kerjasama dengan Israel, bagi Yordania ada kepastian. Karena Yordania adalah negara yang paling dekat dengan Israel. Setiap kali ada konflik, setiap kali ada perang, Yordania adalah negara pertama yang paling mendapatkan imbasnya. Nah, untuk menjaga keamanan dan stabilitas, pemerintah Yordania merasa penting berhubungan baik dengan Israel itu bukan hanya akan meredam potensi konflik kedua negara, tetapi juga bisa mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan migrasi manusia. Orang-orang Palestina yang datang dari tepi barat, yang datang dari wilayah-wilayah di Israel ke Yordania. Kalau ada kerjasama, mereka bisa mendiskusikannya lebih teratur, lebih terencana, dan pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak. Lalu bagaimana dengan negara-negara Arab lain seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko? Apa yang mereka dapatkan dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Kalau kita baca penjelasan dari beberapa media, alasan mereka sangat beragam. Alasan Uni Emirat Arab membuka hubungan diplomatik dengan Israel misalnya karena mereka ingin memperluas dan memajukan negaranya. Nah, dengan memiliki hubungan baik dengan Israel, Uni Emirat Arab ingin memperluas dan mengakselerasi pembangunan negara mereka yang mereka sudah mulai. Kita tahu dalam beberapa puluh tahun terakhir, Uni Emirat Arab adalah salah satu negara Teluk yang sangat gencar berusaha memanfaatkan teknologi dan inovasi agar sumber alam dan kekayaan negaranya itu bisa dimanfaatkan semaksimal dan seefisien mungkin. Nah, bekerja sama dengan Israel adalah salah satu cara untuk mengakselerasi pembangunan yang mereka lakukan selama ini. Bahrain sebetulnya juga memiliki alasan yang sama dengan Uni Emirat Arab. Membuka hubungan dengan Israel itu artinya membuka potensi kerjasama yang menguntungkan, bukan hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga dalam bidang
ekonomi, perdagangan, inovasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tapi ada satu alasan unik yang dikemukakan oleh Bahrain, bahwa mereka membuka hubungan kerjasama dengan Israel karena kekhawatiran akan ancaman Iran. Mungkin ada sebagian kalian yang bertanya, loh, kenapa yang ditakuti adalah Iran? Bukankah selama ini negara-negara Arab justru takut kepada Israel? Kenapa yang ditakuti Bahrain adalah Iran? Ceritanya agak panjang, tapi saya ingin mempersingkatnya, bahwa pemerintah Bahrain pernah melewati pengalaman pahit dengan Iran. Pada tahun 2011, ketika musim semi Arab pecah, ada demonstrasi di mana-mana, dan rakyat Bahrain ikut juga dalam demonstrasi besar itu. Dan protes-protes itu hampir membuat pemerintahan Bahrain jatuh. Nah, belakangan pemerintah Bahrain menemukan bahwa pemerintah Iran atau orang-orang Iran mendukung para demonstran, orang-orang yang memprotes, yang anti terhadap pemerintah Bahrain. Perlu kalian ketahui, mayoritas masyarakat Bahrain beraliran Syiah. Ya, ada sekitar 60-70% masyarakat Bahrain beraliran Syiah. Meskipun pemerintahnya atau penguasanya beraliran Sunni. Raja Bahrain adalah seorang Sunni, tetapi mayoritas masyarakat Bahrain adalah orang-orang Syiah. Nah, itu yang menjelaskan mengapa ada keterikatan emosional antara para demonstran dengan orang Iran. Ya, nah, pemerintah Bahrain sejak saat itu tidak lagi mempercayai Iran, dan mereka sangat khawatir kalau ada apa-apa Iran akan ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka. Nah, pengalaman ini kemudian dijadikan alasan bagi pemerintah Bahrain untuk membuka atau menjajaki hubungan kerjasama dengan Israel. Dan kita tahu cara terbaik untuk menangkal Iran adalah bekerja sama dengan musuhnya, yaitu Israel. Nah, itulah alasan dan latar belakang mengapa Uni Emirat Arab dan Bahrain membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Adapun Sudan dan Maroko, mereka memiliki alasannya sendiri. Saya perhatikan alasan yang dikemukakan kedua negara ini tidak jauh berbeda dari apa yang menjadi latar belakang Uni Emirat Arab, yaitu ingin membuka kerjasama seluas-luasnya dengan Israel, bukan hanya dalam bidang politik, tetapi yang lebih penting lagi, kerjasama dalam bidang perdagangan, bidang ekonomi, perkembangan teknologi dan inovasi, dan kerjasama-kerjasama lainnya. Sebagai negara miskin yang baru keluar dari konflik dan perang, Sudan membutuhkan bantuan negara-negara lain. Beberapa negara Afrika mendapatkan bantuan dari Israel, dan mereka memiliki kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan, pengembangan teknologi, dan saya kira itu yang membuat Sudan berpikir bahwa mereka juga harus bekerja sama. Ethiopia misalnya dulu adalah sebuah negara miskin yang dikenal karena kelaparan pada tahun 1980-an, tetapi berkat bantuan sistem irigasi dari Israel, sekarang Ethiopia cukup berhasil dalam mengembangkan pertaniannya. Nah, saya kira Sudan ingin mendapatkan berkah juga dari kerjasama dengan Israel. Sementara Maroko adalah negara yang memiliki populasi Yahudi cukup besar. Maroko adalah salah satu negara yang menyumbangkan orang-orang Yahudi ke Israel. Sampai sekarang hubungan orang-orang Yahudi di Israel dengan Maroko cukup kuat, karena Maroko adalah salah satu negara yang menjadi tempat atau rumah bagi orang-orang Yahudi Arab dan orang-orang Yahudi yang berasal dari Spanyol atau Yahudi Sephardim. Ketika Islam berkuasa di Spanyol atau Andalusia, populasi Yahudi ketika itu cukup besar. Nah, ketika kerajaan Islam jatuh dan kekuasaan mereka terusir, sebagian besar orang-orang Yahudi kemudian hijrah dari Spanyol ke Maroko, dan mereka menetap di sana.
Itu yang menjelaskan mengapa orang-orang Yahudi di Israel punya ikatan yang sangat kuat di Maroko. Bagi warga Maroko sendiri, pengalaman mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi sebetulnya tidak ada masalah. Jadi sentimen anti-Yahudi sebetulnya datang belakangan, terutama setelah ada konflik atau ada sengketa antara Palestina dan Israel. Tapi secara historis, hubungan antara orang-orang Yahudi dan kaum Muslim di Maroko sebetulnya cukup harmonis. Jadi kalau sekarang ada upaya untuk membuka hubungan kembali, menyatukan kembali hubungan antara orang-orang Yahudi dan orang Muslim, itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, karena pada dasarnya orang-orang Maroko tidak memiliki sentimen yang dimiliki orang-orang Palestina atau sebagian orang Arab di wilayah Syam atau di bagian timur. Nah, itu adalah alasan dan latar belakang mengapa 6 negara Arab sejauh ini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka memilih melakukan perjanjian damai dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel atau normalisasi karena itu adalah pilihan yang terbaik buat mereka. Ada konsesi-konsesi politik, ekonomi, dan keamanan yang mereka dapatkan. Dan itulah inti dari kerjasama bilateral atau kerjasama antar negara. Selain dari 6 negara Arab ini, beberapa negara Arab sebetulnya sedang antri untuk menjajaki pembukaan hubungan dengan Israel. Sebelum peristiwa 7 Oktober tahun lalu, sebetulnya Arab Saudi sudah hampir ingin menandatangani kerjasama dengan Israel. Mereka sedang merencanakan membuka hubungan diplomatik kedua negara, dan Arab Saudi ingin mengikuti jejak Uni Emirat Arab dan Bahrain. Tapi dengan adanya peristiwa serangan Hamas ke Israel, semua rencana itu menjadi tertunda. Menurut saya ini hanya soal waktu saja. Dalam beberapa waktu ke depan, jika situasinya sudah normal kembali, saya kira Arab Saudi akan melanjutkan upaya pembukaan hubungan itu, dan beberapa negara Arab lain yang sebelumnya berusaha untuk membuka hubungan akan melanjutkan rencana itu. Nah, dalam situasi seperti ini, saya kira kalau ada pertanyaan apakah negara-negara Arab akan mendukung Iran atau mendukung Israel kalau terjadi perang terbuka, jawabannya tidak sederhana. Karena ada sebagian negara-negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan ada sebagian negara-negara Arab yang sedang melakukan proses untuk membuka hubungan diplomatik. Selain itu, hubungan negara-negara Arab dan Iran tidak seharmonis yang dibayangkan sebagian orang. Jika ada konflik atau perang antara Israel dan Iran, belum tentu negara-negara itu akan serta-merta mendukung Iran. Kita ambil contoh Arab Saudi misalnya. Arab Saudi dan Iran sudah sejak beberapa tahun terakhir, keduanya bersitegang. Meski ada upaya damai antara dua negara ini beberapa bulan lalu, sebetulnya hubungan antara Saudi Arabia dengan Iran itu tidak terlalu harmonis. Di Yaman keduanya masih bersitegang, dan peperangan antara faksi yang didukung Arab Saudi dan faksi yang didukung oleh Iran masih terus terjadi. Belum lagi ketegangan di masa silam yang pasti masih akan terus diingat oleh kedua negara ini. Kita tahu bahwa pemerintah Arab Saudi sangat anti-Iran. Mereka bukan hanya anti terhadap pemerintahan Iran, tetapi juga merepresi kelompok-kelompok Syiah yang ada di Arab Saudi. Jumlah pemeluk Syiah di Arab Saudi cukup besar, sekitar 10-15%, dan mereka mengalami persekusi sejak lama. Ini tentu saja mengganggu Iran. Pada tahun 2016 ada seorang tokoh Syiah di Arab Saudi yang dieksekusi, dihukum mati. Dan peristiwa itu kemudian memicu ketegangan antara pemerintah Arab Saudi dan Iran yang berujung pada
pemutusan hubungan diplomatik. Nah, upaya damai atau rekonsiliasi yang dilakukan dalam beberapa waktu belakangan ini sebetulnya adalah upaya untuk merestorasi dan memperbaiki hubungan kedua negara sejak putus pada tahun 2016 itu. Tetapi secara umum sentimen atau ketegangan antara Arab Saudi dan Iran belum sepenuhnya berakhir, ya. Nah, kesimpulannya, negara-negara Arab sangat beragam. Sebagian ada yang mendukung Israel, sebagian ada yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan sebagian memiliki hubungan yang kompleks dengan Iran. Dengan semua dinamika itu, kita tidak mudah mengatakan atau menyimpulkan bahwa negara-negara Arab serta-merta akan mendukung Iran atau serta-merta akan melawan Israel jika kedua negara ini pecah perang. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan lagi dalam kesempatan yang lain. Salam.